Teman-temanku, Tuhan Yesus itu senantiasa ingin menolong kita. Tuhan Yesus itu senantiasa ingin menyembuhkan kita. Dia banyak membuat mukjizat, dia banyak membuat keajaiban, sehingga kita semua dapat merasakan pertolongannya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, dan Tuhan Yesus juga membuat semua orang itu percaya kepadanya. Kita dipanggilnya, kita diundangnya untuk senantiasa percaya. Dan hari ini bersama-sama dengan kakak-kakak pendamping, kita akan belajar tentang banyak hal. Bagaimana kita dapat menolong dan membantu orang, juga dapat menyembuhkan sakit. Mari kita senang-senang bersama pada hari ini. Halo adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu ini, marilah kita nyanyikan satu buah pujian, kasihnya seperti sungai. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami masih sehat. Berkatilah kami ya Bapa dalam mengikuti biak pada hari ini. Semoga kami dapat mendengar firman dan ajaran kakak-kakak pembina kami dengan baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang untuk mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari kitab Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika mendengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia,
Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, adik-adik, kakak akan menceritakan kembali dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Yesus sedang berada di Yeriko ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengiringi Yesus. Ya. Saat di jalan juga ada seorang pengemis yang duduk juga buta. Namanya Bartimius, anak Timius. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, tidak berisik. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata kepada muridnya, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu, atau Bartimius ya namanya, dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimius menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi untuk menemui Yesus. Tanya Yesus kepada Bartimius, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimius, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pertama, apa yang terjadi ketika Yesus keluar dari Yeriko? Yang kedua, siapa nama orang yang buta itu? Ketiga, apa yang terjadi dengan orang buta itu? 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika orang buta itu ada di depannya? Yang terakhir, nomor 5, apa jawab orang buta itu? Adik-adik, Bartimius memang pengemis yang buta.
namun memiliki pendengaran yang tajam. Ia sudah lama mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh dapat berjalan dan orang buta melihat, serta berbagai tanda ajaib lainnya. Meskipun ia tidak melihat tindakan Yesus, namun ia percaya bahwa Yesus berkuasa. Ketika Yesus lewat, ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia percaya bahwa Yesus juga berkuasa untuk mencelikkan matanya. Istilah anak Daud yang dipakainya menunjukkan pengharapannya tentang Mesias yang akan datang sebagai raja. Bartimeus buta secara jasmani, tetapi tidak secara rohani. Mata rohaninya jelas terbuka. Ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa. Hal ini bahkan memalukan bagi orang-orang yang melihat secara jasmani, namun tidak pernah mempercayai Yesus dan kuasanya. Ada saja dalih yang dikemukakan untuk menolaknya. Berkali-kali mereka menyaksikan, bahkan mengalami mukjizat, namun tetap saja mereka tidak mau menerima dan percaya kepada Yesus sepenuhnya. Iman kepada Tuhan memampukan seseorang melihat segala sesuatu dengan mata rohani yang jernih di balik penderitaan yang dialaminya. Bartimeus mampu melihat, mengalami, merasakan makna penderitaan itu sebagai sebuah perjalanan hidup penuh arti. Adik-adik, Bartimeus juga menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Artinya Bartimeus tidak ingin masa lalunya terulang kembali. Segala kejelekan-kejelekan masa lalu ditinggalkan, mengikut Yesus memulai hidup baru. Seperti kita, anak-anaknya, anak-anak Tuhan, itu juga sudah saatnya kita meninggalkan hal-hal yang jelek. Misalnya saja kita malas belajar, malas berdoa, tidak mau menurut orang tua, terus kepingin hanya bermain melulu, membuang waktu sia-sia. Sudah saatnya kita meninggalkan segala sesuatu hal yang jelek. Sekarang saatnya lah kita memulai hidup baru, memulai hal-hal yang baik. Baik adik-adik, belajar dari Bartimeus. Hari ini kita akan dimurnikan oleh Tuhan untuk memulai yang terbaik untuk Tuhan, dan kita persembahkan selalu. Dan untuk itu kita perlu pertobatan dan hidup baru. Baik, cukup dulu hari ini. Tuhan memberkati.
Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan mengajak adik-adik kelas kecil untuk membuat aktivitas memasang di mana letak mata, letak hidung, letak mulut. Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada krayon, materinya ini ya adik-adik, spidol, pensil atau pulpen, juga ada gunting. Ini materinya, ada mulut, hidung, dan mata. Mari kita gunting mulutnya terlebih dahulu. Gunting matanya. Guntingan mulut dan mata sudah jadi. Mari kita ambil lem. Kita beri lem dan kita pasangkan di mulutnya. Kita ambil guntingan mata dan kita lekatkan di mata. Pasangan mata dan mulut sudah Kak Aan lekatkan. Mari kita warnai dengan warna kesukaan adik-adik. Ambil warna krem. Ini hasil mewarnai dari memasangkan mata dan mulut. Aktivitas untuk adik-adik kelas besar. Bahan-bahannya adalah, mari kita siapkan kertas putih, gunting, spidol, pensil dan ballpoint, juga krayon. Mari kita buat bulat seperti ini ya adik-adik. Kita buat bola mata. Ini sudah ada mata, hidung, dan mulut. Kita menggambar jenggot seperti ini ya adik-adik. Mari kita buat rambut dan kita buat topinya seperti ini adik-adik. Setelah itu kita warnai dengan warna kesukaan adik-adik. Kita ambil warna untuk diwarna di wajah. Ini sudah jadi punya Kak Aan. Di bawahnya boleh ditulisi Injil Markus 10 ayat 47b yang bunyinya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah adik-adik, Kak Aan sudah membuat aktivitas untuk kelas kecil
dan aktivitas untuk kelas besar. Di rumah, adik-adik mencoba ya. Selamat pagi, bye-bye. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, marilah kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan doa penutup. Karena bulan ini adalah bulan Rosario, maka Kak Yulia akan mengenalkan kepada adik-adik peristiwa gembira yang keempat. Sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah dikenalkan peristiwa gembira yang pertama sampai ketiga. Hari ini Kak Yulia akan mengenalkan peristiwa gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 34 sampai 35. Sekarang mari kita lanjutkan dengan doa 10 kali Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana tadi sekolah minggunya? Semoga kalian senang ya, tetap gembira dan ceria. Nah, hari ini Frater izinkan untuk memberikan penutup. Ya, hari ini kita mendengarkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta. Wah, luar biasa sekali, bisa memberikan mujizat yang luar biasa. Yang tadinya tidak dapat melihat, sekarang dapat melihat. Nah, lalu Tuhan Yesus mau berpesan apa kepada kita adik-adik? Hari ini Tuhan Yesus ingin supaya adik-adik selalu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya akan pertolongan Tuhan Yesus yang mampu memisahkan kita dari maut dan juga mampu menyembuhkan kita dari segala jenis penyakit, mau batuk, pilek, corona, dan sebagainya, dilibas sama Tuhan Yesus asal kita mau percaya. Maka Frater sekarang mengajak adik-adik untuk selalu mau untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan lupa berdoa setiap hari dan mintalah apa saja. Ingat sabda Tuhan Yesus, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka terus mintalah pada Tuhan Yesus apapun. Jangan segan-segan, berdoalah terus agar Tuhan Yesus juga mendengarkan kamu. Mari kita sekarang memohon berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik di rumah senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam prosesnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar mau untuk selalu meminta pertolongannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.